Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber yang yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya berada di lukisan harimau. Wah, harimau. Berbahagia di depan enam balong. Nah, saya sambil pegang capu. Ini saya bawa pusaka. Ini pusaka saya ini. Pusaka yang bikin kenyang. Godok dan capu singkong. Ini isinya singkong semua isi. Alah. Berbahagia. Saya juga di depan rumah salah satu praktisi paranormal di daerah Ciberem, Kabupaten Kuningan, Kuningan Jawa Barat, gunung, pucuk gunung. Jadi beliau adalah salah satu titisan dari Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar dan semua banyak titisannya banyak. Jadi saya bincang-bincang dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa mediator melakukan komunikasi. Wah. Pegal-pegal datang dari Jogja, Serandil, muter dan sana ning perbatasan Brebes mana muter keliling caprak lah. Jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat subscriber kang wis mejet abang-abang cek channel Ujang Gustomi. Dan mohon. How are you semuanya? I'm fine. How are you? I'm fine. I home, my home to Cirebon. My home to Cirebon. You home. Secaprak itu kaprak itu caprak celawat sifat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Salawat istighfar wis perbaiki sholat sahabat. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, rawedeng, rayu, pada kurap, pepet, pepak. Mana setan belek? Oh ayo setan belek, setan belek nggak ada kabur. Setan belek epet. Ini saya sama caprak serak masuk angin. Ini ada balong, gemercik air. Assalamualaikum. Siapa? Saya. Boleh silakan Pak. Nah, sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau di bincang-bincang. Pak, saya Ujang Gustomi. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Aib. Bapak Aib. Oh, dengan nama asli? Nama asli Aib Damiri. Bapak Aib Damiri. Nah, saya datang dari Cirebon nih, Pak. Jauh-jauh saya mau bincang-bincang, Pak. Bapak sudah lama, Pak, menjadi praktisi, Pak. Mulai tahun 2005. Oh, dari 2005. Berarti dulu belajar tirakatnya di mana, Pak? Saya dulu belajar ngaji sama Mbah Yai Saripudin, Pekalongan, Rawokembu Pekalongan. Setelah itu saya terus puasa, terus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saya dapat karomahnya di para kiai terus dari guru-guru saya. Tapi alhamdulillah pas saya udah berapa tahun saya itu menderita terus, dicoba sekian tahun dari anak, dari istri semua saya dicoba sampai menderita. Alhamdulillah sekarang saya sabar, terus gitu saya ketemu sekarang alhamdulillah
bisa saya jadi ngerawat dari Sumur Bandung. Jadi banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba itu kalau datang ke sini tiba-tiba ada yang pingsan, ada apa, kalau yang memang ada negatifnya gitu. Terus saya tanya dari mana, katanya ada dari Guna-Guna, ada yang dari Sandet, tapi dengan atas izin Allah. Terus kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah sembuhkanlah ya orang ini ya Allah. Bila mana ada yang masuk atau jin atau siluman, ya Allah kami mohon pada Engkau ya Allah, pengeluarkan makhluk-makhluk ini ya Allah dan kembalikan kepada kerajaan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, langsung roboh gitu. Nah, dulu sebelum tahun 2005 itu kesibukannya apa, Pak? Sebelum Saya dagang bakso. Oh, dagang bakso. Di mana, Pak, jual? Di sini, dari sini. Oh, dari sini. Iya, saya pedagang bakso keliling apa gitu ya. Itu bari bawa anak-anak saya kan di rumah sakit kan 40 hari itu prematur gitu, saya bawa-bawa kemana, bari dagang, bari nganggiling, bari nyusuan gitu, bari ngurus istri, ngurus ibu. Terus kedatangan ibu yang dari Wetan saya diurus di sini sampai meninggalnya saya antarkan ke sampai kiamat saya adani gitu. Nah, saya tertarik, Bapak ini kan titisan dari Panji Roro Kidul, Dewi Lanjar dan siapa lagi, Pak? Terus Itu awal mulanya gimana, Pak? Ratu Kencana Sari. Nah, itu awalnya gimana bisa menjadi titisan dari Panji Roro Awalnya Kidul? anak saya itu kemasukan. Ya, kitanya nggak percaya kayak gitu-gituan. Ternyata pas saya minta obat kali itu dia ada yang membantu, terus kita doain kita nggak ini, terus akhirnya anak itu saya minta petunjuk, saya datang ke Cimulya. Itu saya datang ke Cimulya, saya antarkan ke Puncak Manit, ada petunjuk, suruh datang ke Sumur Bandung, suruh minum airnya. Nah, berarti itu tempatnya dari Nyi Ratu Kidul di situ ya, Pak? Di situ. Nah, saya tertarik, ini banyak sekali lukisan-lukisan, bisa diceritakan, Pak. Ini ada lukisan Hari yang- lukisan Nah, ini sambil berdiri bisa, Pak? bisa. Hari lukisan ini adalah istilahnya simbolis kehidupan orang yang termasuk ada kan yang datang ke sini, ada yang bertengkar dalam masalah rumah tangga, ada rumah tangga yang tidak romantis. Terus saya kasih taunya ini teh seperti ini. Kehidupan orang teh dengan dalam rumah tangga saling kasih dan saling sayang. Kita dilahirkan di alam dunia dengan lahir ibu itu, jadi kita harus menghormati istri, dan istri itu gantinya seorang ibu, dan bapak itu suami itu gantinya seorang bapak. Nah, itu ada Semar sendiri gimana maksudnya? Kalau Semar itu adalah simbolis, Semar itu adalah sembunyi tempat caang. Kalau kita kemana-mana, jadi nggak pernah pakaian seperti ustadz, nggak pernah kepakaian paranormal, cuman bawa netas. Semar itu menandakan bahwa ini melihat ke atas itu, kita setiap nafas itu baru percaya kepada Allah, kadu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita harus yakin, kita harus diciptakan di dunia ini harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya semua. Ini yang betulnya gini, ternyata ilmu semua. Nah, itu sendiri siapa, Pak? Gambar siapa, Pak? Ini adalah Bima. Ini Bima. Bima itu mukanya serem panjang, tapi punya kuku panjang. Dia selalu dan menjaga, selalu taat kepada rajanya, dan biarpun mukanya serem tapi hatinya itu bersih. Ini yang punya kuku pancanaka, berarti sesosok di Agung Macan Putih termasuk ini adalah Dewi Naga Biru. Ini Naga Biru ini, yang naga itu kadang-kadang ya seperti melambangkan Dewi Lanjar. Kadang ada hitam, kadang ada putih. Nah, ini sendiri apa ini, Pak? Kalau ini adalah ada yang ngasih ini baru ini yang ngasih nih. Ini termasuk ini saya belum tahu ini masalah ini mah. Yang ini soalnya ini ada yang ngasih ini, dulu saya mau batan yang kena dari Bali, itu kena yang mau ditumbalkan, terus tiba-tiba saya dua malam saya ngambil orang-orang suruh ngaminkan doa saya, alhamdulillah dikabul oleh Subhanahu wa taala, itu jin-jin itu kabur, terus anak itu bisa sembuh, orang sini juga, Ciberem juga. Terus tiba-tiba saya ada yang ngasih patung ini, ada yang ngasih patung itu. Di mana? Patung di mana? Kalau ini juga boleh saya kesini, Pak? boleh, Pak, silakan. Nah, itu patung apa itu, Pak? Ini patung Rahwana, patung Rahwana. Cuman kita disimpan doang, supaya ada yang ngasih, orangnya punya ini sakit-sakitan melulu. Pas begitu ternyata ini ada patung
patung itu ternyata patung ini suka mengganggu. Makanya di Bali ini kalau ada yang minta aja saya kasih. Kalau ini? Kalau nah ini ceritanya. Hmm. Kalau ini dulu di daerah Cimara ini ada orang yang punya ini sama foto ini sakit-sakitan dan satunya kemasukan. Terus di kemasukan ditanya emang siapa yang masuk nuduh ke dina foto. Saya nggak mau mas, tolong saya bawa. Nah makanya saya bawa di sini. Ternyata ini sering masuk. Gitu. Tapi masuk itu suka ngamanatkan saya harus berbuat baik, harus dengan ikhlas sabar. Ini keris apa itu Pak? Ini keris singa barong. Ini keris singa barong itu dikasih dari jamaah kolot. Saya nggak kenal jamaah kolotnya gitu. Kesininya itu jamaah aki-aki sore habis asar. Habis asar itu bawa buntelan tapi kakinya ini dibuntel apa namanya itu? Pakai kain putih. Tapi minta ya dikasih, "Pak, mau apa? Mau teh manis apa kopi?" Teh manis katanya punya darah gula. Terus minta kopi, dikasih kopi katanya saya nggak pernah ngopi, saya minta teh tawar aja sama uang 5.000. Dikasihkan 5.000 terus ujung-ujung ngasih ini keris ini. Nama katanya keris singa barong dari Mataram. Boleh Pak. Punten. Iya. Nah, boleh kita melakukan proses mediumisasi untuk manggil Nyi Ratu Kidul, Pak? Boleh. Sahabat, saya akan untuk melakukan pemanggilan Nyi Ratu Kidulnya. Aku ini diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Assalamualaikum. Bapak ditanya. Assalamualaikum. Ini saya dengan siapa saya bicara? Oh, Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sudah lama tinggal di daerah sini, Kanjeng Ratu. Lama banget. Nah, gini Kanjeng Ratu Kidul, kan Kanjeng Ratu itu kan identik dengan laut. Kenapa kok ini ada di pegunungan gitu? Gimana Kanjeng Ratu? Iya. Di sini itu Petilasannya Kanjeng Ratu. Iya. Oh, berarti di daerah sini ada petilasannya Kanjeng Ratu. Berarti Kanjeng Ratu kan dekat ke laut. Oh, daerah sini dekat sama laut. Dekat ya Pak, laut. Ya, jadi terowongan antara sumur itu Situ. ada terowongan ke sumur ke laut juga. Ada. Oh, berarti ada terowongannya. Jadi kalau Kanjeng Ratu itu lagi bete di laut bisa ke sini gitu. Ke daerah pegunungan. Nah, Kanjeng Ratu itu sudah lama kenal sama Bapak ini atau sering Bapak Aib itu sering dipanggil atau gimana? Atau karena senang sama Bapak Aib atau gimana? Kenalnya baru-baru. Oh, kenalnya baru. Belum lama sebenarnya. Gimana itu proses kenalannya itu, bisanya Kanjeng Ratu bisa mengenal Pak Aib itu gimana? Karena ada seneng Kanjeng Ratunya atau gimana Dia udah ada dari sananya. Terus suka ziarah di situ. Oh, suka ziarah di situ. Iya. Kanjeng Ratu emang di situ tuh tempat petilasan apa sih? Banyak yang datang ke situ Kanjeng Ratu. Banyak. Oh, banyak. Rata-rata dari mana saja dan minta apa saja Kanjeng Ratu? Ada banyaknya yang minta kekayaan. Oh, kekayaan. Terus Kanjeng Ratu sendiri dikasih gitu? Ada yang dikasih, ada yang enggak. Ada acara-acara pakai tumbal atau gimana Kanjeng Ratu? Atau syarat-syarat tertentu?
Enggak. Ada syarat-syarat tertentu harus gimana kalau dikasih kekayaan? Kalau di sini Atau puasa, tirakat, atau mandi, atau gimana? Atau mandi. oh cuman mandi doang? Mandinya berapa kali Kanjeng Ratu? Ya, tergantung ada yang bawanya ke situ. Oh tergantung ada yang bawanya. Berarti minimal berapa kali mandi? Sekali juga bisa bersama. Nah Kanjeng Ratu itu datang ke daerah gunung ini itu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, atau gimana? Setiap jam. Oh setiap jam pasti ke situ. Jadi kalau lagi nggak suka di laut pas Kanjeng kan tinggal. apanya? Kalau Kanjeng kan tinggal situ udah ada di situ. Oh gitu. Nah selain di situ di mana lagi di daerah sini Kanjeng Ratu? Apa cuman di situ? Di situ aja. Oh di situ aja. Hmm. Nah terus Pak Aib ini kalau manggil Kanjeng Ratu itu harus ada syarat-syarat tertentu atau emang langsung manggil aja Kanjeng Ratu? Manggil. Oh langsung manggil aja. Jadi sering kesini juga ya Kanjeng Ratu sering? Oh. Nah Kanjeng Ratu sendiri kenal dengan Dewi Lanjar, Nyi Blorong kenal? Itu apanya Kanjeng Ratu Nyi Blorong sama Dewi Lanjar? Anak. Apanya? Anak. Oh anaknya. Dan kalau minta yang jahat itu ke Nyi Blorong. Oh ke Nyi Blorong itu anak nomor berapa Nyi Blorong Kanjeng Ratu? Dua. Oh anak kedua. Jadi kalau yang itu anak hasil turunan sama siapa suaminya Kanjeng Ratu? Dari Sunan. Dari Sunan siapa Kanjeng Ratu? Nggak mau nyebutin. Oh nggak mau nyebutin. Ya udah terima kasih ya Kanjeng Ratu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Itu yang nanti laki-laki mau manggil siapa? Yaitu Buyut Mangkubumi, itu mah khusus Buyut Mangkubumi bisa, Buyut Mangkuwijaya bisa, terus Buyut Sangkan Bumi bisa, terus Buyut Bodas juga bisa. Di sana aja? Bisa, iya di sana. Itu kita Sampai ini mau manggil Buyut Bodas lagi di depan. mengambil Sunan Bonang juga insya Allah bisa masuk. Buyut Bodasnya nggak apa-apa. Atau Prabu Siliwangi? Iya, Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi. Nah itu emang Ratu Kidul kalau lagi bete di laut bisa ke sini ya Pak? Ya, itu ke situ terus kalau ikan itu ada petilasannya. Oh ada petilasannya. Berarti Petilasannya. bosan di Cuman laut kayak gimana? kita tugasnya jangan sampai nyimpang, Mana harus itunya? meluruskan. Itunya siapa? Kan. Coba di sini. Di sini aja. Sini aja ya. Ini mau manggil Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi. Apa Buyut Bodas saja. Prabu Coba Siliwangi. Prabu Siliwangi aja, kan identik macam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa Pak? Saya Buyut Putih. Oh Buyut Putih. Buyut Putih itu siapa Buyut? Buyut Putih itu nama aku aslinya. Siapa Buyut Putih? Sastro Miharjo. Sastro. Miharjo. Oh Sastro Miharjo itu aslinya dari mana? Saya keturunan Cirebon. Oh keturunan Cirebon. Itu yang tinggal di petilasan itu juga? Atau yang tinggal di rumahnya Abah Saeb ini? Abah Aeb? Yang nungguin Abah Aeb tah? Saya udah 6 petilasan. Oh 6 petilasan. Ngapain aja di 6 petilasan? Saya manggilnya Aki atau apa? Atau Uyut atau apa nih? Buyut saya. Oh Buyut saja. Nah, saya Buyut apa? Bodas. Iya.
Nah, buyut bodas tuh kenapa sih namanya buyut bodas, nggak buyut hidung atau buyut berem? Kenapa, sejarahnya gimana misalnya buyut bodas? Saya yang putih, Hmm. Soekarno yang hitam. Oh, Soekarno Dua yang, saudara saya. oh saudara. Saudara saya. Nah, sudah kenal lama ini buyut sama Pak Aep ini? Sudah. Nah, Oh, sudah kenal. melas saya lihat. Oh, melas. Melas kenapa buyut? Rasanya saya betah Betah gimana buyut? dengan si Mas ini. Oh, sama Mas ini betah. Nah, ini buyut. Buyut itu kan tinggal di sekitaran sini nih. Itu berbentuknya wujudnya seperti apa sih buyut? Saya bisa apa saja. Enggak yang biasa bentuknya harimau atau apa, ular atau gimana? Saya bisa jadi ular putih. Oh, bisa jadi ular putih. Nah, terus bisa jadi apa lagi? Saya jarang menjelma. Oh, jarang menjelma. Ya, Biasa menjelmanya menjelma apa buyut? Semarta atau apa tuh? saya ini Oh, ular. Ular. Ini ular apa itu? Ular naga atau ular sanca? bisa putih, Hmm. bisa hitam. Oh, bisa putih, bisa hitam. Itu tuh bentuknya kepala atau gimana? Ini kepala ya? Kepalanya ini? Ya, kepala. Oh, kepalanya gini gitu. Nah, itu bisa bahaya kalau ada orang yang benci sama Pak Aep, atau itu bisa datang ini buyut, Bisa. ularnya. Kalau dibutuhkan bisa. Oh, panjangnya berapa meter ini buyut? 40 meter. Waduh, 40 meter Mm-mm. panjang. Mm-mm. Nah, tinggalnya di sini itu di mana? Coba bisa ditunjukkan buyut. Saya tinggal sumur Bandung. Oh, di Sumur Bandung. Oh, berarti yang jaga di sana. Ya, Nah, sama Nyi Ratu Kidul yang tadi dipanggil sama Paip ini kan tikisan daripada Nyi Ratu. Itu kenal tidak buyut? Oh, kenal. Kenal baik atau hanya sekilas saja? di alam saya sama baiknya. Oh, sama. Baiknya. Mm-mm. Tidak ada unsur apapun dengan saya. Banyak yang minta-minta ke buyut untuk menyimpang gitu, minta kekayaan, banyak buyut. Ada, tapi saya tidak ngasih. Oh, tidak ngasih. Ngasih. Ngasihnya gimana buyut? Kalau orang-orang minta terus ngasihnya itu gimana? Harus sepikiran. Oh, harus sepikiran. Pikiran. Itu kenapa buyut? Ularnya kenapa? Mau pergi? Tidak. Nah, sama Prabu Siliwangi kenal nggak buyut? Selalu kenal. Kenapa? Kenal. Oh, kenal. Nah, saya mau nanya, Prabu Siliwangi itu siapa buyut? Itu keturunan leluhur Oh, keturunan leluhur. sebelum Islam datang. Ini Paip yang suka dipanggil ini mau bodas ini tah? Kalau ini jarang dipanggil, tapi sering buyut mangkuk bumi. Oh, berarti Mangkuk bumi ini yang menjagain Paip ini, yang ular. menjaga itu. Tekop ada yang apa siring begitu, udah tiba-tiba musuh itu jatuh. Ularnya datang gitu. Kalau yang lagi doakan melawan saya, ini yang ngebelit. Oh, ini yang Ini ngebelit. panggilannya Siti. Oh, Siti. Siti apa? Siti Alvaro. Iya. Kalau tadi buyut bodas, kalau ini dimasukin Siti. Kenapa buyut? Mau keluar? Tidak. Tidak. Ada yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak buyut nih? Yang disampaikan sama si Mas. Mas, Iya. Sok sampaikan. bersihkan hati terus. Pikir terus ya. Ntar kamu ada perubahan ya. Insya Allah. Amin. Dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak yang menghina kamu, banyak yang tapi sabar kamu. Tadi itu berubah atau gimana? Ini ada lagi. Oh, ada lagi. Berarti ularnya tadi udah Ini berubah. buyut Mangkubumi. Oh, ini Mangkubumi. Ini saya ngomong dengan ular Mangkubumi atau Maung Bodas? Apa buyut Bodas? Masih belum bodas. Masih buyut Bodas katanya, Pak. Belum berubah belum ya? Maksudnya apa ya gini-gini nih? Kenapa? Ini perjalanan saya. Oh, Perjalanan. perjalanan gini. Oh, jalan ular gini. Ngeleot gitu. Nah, itu arti ngeleot itu gimana? Kalau ular ke jalannya. Jadi pasti ngeleot gitu. Iya. Itu tandanya apa itu, Buyut? Jadi dia ngikutin saya begitu. Harus lurus. Oh, kenapa gitu? Jangan lurus ngikutin ular. Kalau lurus jangan mengkal harus jujur, harus tegak. Oh, berarti ular salah itu ya? Iya salah, jangan ikuti. Oh, jangan diikutin. Berarti saya jangan ngikutin Buyut. Ya, Buyut atau gimana? jangan lewat. Kamu harus tegak, tegak ya, Jadi tegak lurus. ya, terima kasih ya Buyut atas nasihatnya. Pak disadarin aja nih, Pak. Assalamualaikum. Tuh, tadi siapa, Pak? Kerasa nggak masuk? Siapa? Ya. Enggak. Siapa tadi? Karena Oh, enggak. Kerasanya gimana, Pak? ya suka jadi ini gerak dulu saya. Oh, gerak. Iya ada yang gimana ya? Ada yang gerak-gerakin gitu. Iya. Jadi yang tadi kayak ular-ular gitu ada yang gerakin. Iya. Itu tadi siapa mau ular itu gimana? Maksudnya jangan diikutin gimana, Pak? Iya, jangan gitu. Kalau ular itu kan intinya itu kan belok. Nah, satu itu istilah simbolisnya kalau ular itu berarti kalau kita ngikutin ular itu jalan yang negatif. Jangan kita harus ngikutinya buyut bodasnya lurus. Dari bodas itu hatinya bodas ya seperti Bapak Semar kan gitu. Terus ke situ juga kan gitu. Jadi untuk memperkuatkan itu dengan syahadat dan sholawat dan fatihah. Jadi fatihah itu kan untuk meluruskan juga. Semua itu fatihah. Terima kasih Pak bincang-bincangnya. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Sahabat, itu saya sudah bincang-bincang dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Mas Aib. Bapak Mas Aib. Nah, beliau adalah seorang praktisi di daerah Kuningan. Nah, dan mudah-mudahan doakan saya, Pak. Amin, saya doakan. Dan saling kita mendoa. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, dan beliau ini adalah seorang titisan dari Nyi Roro Kidul dan juga siapa? Tadi Nyi Bodas apa? Buyut Bodas. Dari Nyi Roro Kidul, Buyut Bodas dan Buyut Semar juga ya. Semar. Oh, komplit semua dari sini, komplit karena beliau adalah megang situs ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwasanya itu semua adalah syariat, hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.